Di sebuah malam yang sunyi, dua sosok besar duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Satu memancarkan ketenangan seperti samudera tanpa riak, satu lagi menyala dengan semangat makrifat yang membara. Malam itu bukan sekadar pertemuan dua manusia, tapi pertemuan dua cahaya yang menyingkap rahasia hakikat Tuhan. Sebelum kisah ini berlanjut, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan kisah penuh hikmah dan makna spiritual seperti ini. Karena setiap kisah para wali menyimpan cahaya untuk jiwa kita hari ini. Malam telah larut di tanah Pengging. Angin membawa aroma padi yang hampir menguning. Di kejauhan, cahaya obor berpendar dari pendopo Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan sakti yang tengah menempuh jalan makrifat, mencari hakikat Tuhan di balik segala rupa dan nama. Namun malam itu, datang seorang tamu. Ia berpakaian sederhana, berjubah lurik, wajahnya teduh. Dialah Sunan Kalijaga, sang wali yang dikenal halus tutur, dalam makna, dan tajam dalam pandangan hati. Malam itu, langit Pengging bagai samudera hitam bertabur bintang. Angin berhembus perlahan, membawa aroma padi yang hampir menguning. Dari kejauhan terdengar suara gamelan halus, bukan dari pesta, melainkan dari para santri yang tengah berlatih karawitan di halaman masjid kecil. Di tengah kesunyian itu, tampak sebuah pendopo megah berdiri di tepi hutan bambu. Lampu minyak bergoyang lembut, menebar cahaya kekuningan di antara tiang kayu jati yang kokoh. Di sanalah Ki Ageng Pengging duduk bersila. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala, tanda batin yang penuh gelora. Ia adalah seorang bangsawan dan murid spiritual yang telah lama menempuh jalan sunyi. Hari-harinya diisi dengan semedi, tapa brata, dan penyelaman batin. Ia ingin menembus hijab antara manusia dan Sang Pencipta. Baginya, makrifat bukan sekadar tahu siapa Tuhan, tapi menyatu dalam kesadaran ilahi. Namun malam itu berbeda. Seseorang datang dengan langkah pelan, hampir tanpa suara. Pakaian lurik sederhana, tongkat bambu di tangan, dan wajah teduh yang menyimpan kedalaman tak terukur. Dialah Sunan Kalijaga, wali yang dikenal mampu berbicara dengan bahasa rakyat, namun hatinya menyelam hingga samudera makrifat. Begitu Sunan Kalijaga tiba di pendopo, Ki Ageng segera berdiri dan memberi salam dengan takzim. Assalamualaikum, Kiai. Angin malam membawa kabar, dan kini ternyata Kiai sendiri yang datang. Sungguh kehormatan bagi hamba. Sunan Kalijaga menjawab dengan senyum lembut. Waalaikumsalam, Ki Ageng. Angin membawa kabar bukan karena hembusnya, tapi karena kehendaknya. Aku datang bukan untuk menguji, tapi untuk bersilaturahmi, dan mungkin belajar bersama. Ki Ageng mempersilakan tamunya duduk di hadapan. Di antara mereka, sebuah kendi air dan dua cawan tanah liat diletakkan. Uap hangat teh melayang pelan di udara, menambah suasana damai namun penuh getar makna. Setelah beberapa saat hening, Ki Ageng membuka percakapan dengan suara rendah namun berisi keyakinan kuat. Kiai, selama bertahun-tahun aku menyepi. Aku menolak dunia, meninggalkan gemerlapnya, hingga akhirnya aku tak lagi merasa berbeda dengan alam. Aku merasa lenyap, menyatu dengannya. Bukankah itu makrifat sejati? Sunan Kalijaga menatapnya lama. Pandangannya dalam, tapi tidak menghakimi. Ia mengambil segenggam debu dari lantai pendopo, lalu membiarkannya jatuh perlahan dari telapak tangannya. Makrifat bukan tentang lenyapnya dirimu, Ki Ageng, ujar Sunan Kalijaga lembut. Karena selama engkau berkata, aku lenyap, di situ masih ada, aku, yang mengaku lenyap. Tuhan tidak butuh kita hilang, Ia hanya ingin kita sadar bahwa tanpanya, kita memang tiada. Kata-kata itu menggema di ruang pendopo seperti petir dalam keheningan. Ki Ageng terdiam. Matanya sedikit berkaca. Bukan karena tersinggung,
tapi karena kata-kata itu menembus dinding keyakinan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Sunan Kalijaga melanjutkan, jalan makrifat bukan tentang menghapus dunia, tapi melihat Tuhan di dalamnya. Seperti embun yang memantulkan cahaya mentari, embun itu masih ada, tapi cahayanya bukan miliknya. Angin malam kembali berhembus, menebar aroma tanah dan bambu basah. Di pendopo itu, dua insan duduk bersila, di antara mereka bergetar sesuatu yang tak bisa dilihat mata, pertemuan antara ilmu, ego, dan cahaya. Dan di sanalah, riuh sunyi pertama kali bergema. Pertanda sebuah dialog batin yang akan mengubah arah hidup Ki Ageng Pengging untuk selamanya. Angin malam terus berembus pelan, menggetarkan dedaunan bambu di belakang pendopo. Sinar obor di sudut ruangan menari lembut, seperti menyesuaikan irama napas dua sosok yang tengah duduk saling berhadapan, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging. Suasana hening. Tapi keheningan itu bukan kosong, ia penuh getar makna. Di udara terasa sesuatu yang pekat, campuran antara kerendahan hati dan semangat untuk menemukan kebenaran sejati. Ki Ageng Pengging menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara yang agak bergetar namun masih menyimpan api keyakinan. Kiai, selama ini aku mencari Tuhan dalam keheningan. Aku mematikan segala rasa, aku melepaskan keinginan dunia. Dalam kesunyian itu, aku merasakan tiada lagi batas antara aku dan Dia. Aku bukan lagi makhluk, aku adalah bagian darinya. Bukankah itu yang disebut manunggaling kawula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya? Sunan Kalijaga menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang lembut namun tegas. Ia mengambil cawan tanah di hadapannya, menuang air dari kendi, lalu berkata perlahan, Ki Ageng, lihatlah air ini. Bila engkau tuang ke tanah, ia akan menyerap dan hilang dari pandanganmu. Tapi apakah air itu benar-benar lenyap? Tidak. Ia masuk ke dalam bumi, menjadi bagian dari aliran kehidupan. Ia berhenti sejenak, menatap wajah Ki Ageng yang terpaku. Begitu pula manusia, Ki Ageng. Ketika engkau merasa menyatu dengan Tuhan, jangan sangka engkau telah menjadinya. Engkau hanya kembali ke asal, melebur dalam kehendaknya. Tapi engkau tetap hamba. Karena jika engkau berkata, aku Tuhan, maka disitulah ego bersembunyi di balik jubah kesucian. Kata-kata itu menembus seperti anak panah ke dalam hati Ki Ageng. Wajahnya menegang, tapi bukan karena marah. Ia sedang berperang di dalam dirinya sendiri, antara keyakinan dan kesadaran baru yang mulai menggoyahkan dinding egonya. Ia mencoba menjawab dengan suara rendah. Tapi Kiai, bukankah dengan menyadari bahwa Tuhan ada dalam diri, kita bisa merasakan kebebasan sejati? Bukankah itu hakikat makrifat, mengetahui bahwa tiada jarak antara kita dan Sang Pencipta? Sunan Kalijaga tersenyum, lembut tapi dalam. Ia menatap ke arah obor yang nyalanya menari, lalu berkata, api di obor ini, apakah engkau bisa memisahkan nyala dari sumbernya? Tidak. Tapi apakah nyala itu sama dengan obor? Juga tidak. Begitulah hubungan antara hamba dan Tuhannya, Ki Ageng. Tuhan adalah sumber cahaya, sedangkan kita hanyalah pantulannya. Bila pantulan merasa dirinya cahaya sejati, ia telah lupa siapa yang meneranginya. Suasana menjadi sangat tenang. Hanya suara malam dan desah napas yang terdengar. Ki Ageng menatap tanah, menahan gelora batin yang membuncah. Di dalam dirinya, dua kekuatan tengah bertarung, api ego yang ingin bersinar sendiri, dan cahaya kesadaran yang ingin tunduk sepenuhnya. Ia menatap kembali ke arah Sunan Kalijaga. Di wajah sang wali, ia tidak melihat celah, tidak juga keangkuhan. Hanya ketenangan. Ketenangan yang terasa seperti samudera tanpa ujung. Kiai, ujarnya perlahan. Jika demikian, apakah semua laku tirakatku sia-sia? Bertahun-tahun aku menahan lapar,
bersemedi, menjauhi dunia, agar bisa mencapai makrifat. Sunan Kalijaga menatapnya penuh kasih, lalu meletakkan tangannya di dada sendiri. Tirakatmu tidak sia-sia, Ki Ageng. Ia membersihkan cermin hatimu. Tapi ingat, makrifat bukan hasil dari lelahnya badan, tapi dari tunduknya jiwa. Engkau telah menyalakan api dalam dirimu, tapi jangan biarkan api itu membakar dirimu sendiri. Jadikan ia cahaya untuk menerangi jalan kembali kepada Tuhan. Kata-kata itu begitu halus namun menggetarkan. Ki Ageng menunduk, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia meneteskan air mata. Bukan air mata duka, tapi air mata kesadaran. Sunan Kalijaga tersenyum tipis, memandang langit. Setiap api yang menyala dalam diri manusia, sejatinya berasal dari percikan cahayanya. Tapi hanya yang merendah yang mampu menampung cahaya itu tanpa terbakar. Malam pun kembali sunyi. Tapi kini, sunyi itu bukan lagi kosong. Ia berisi bisikan lembut yang meresap ke dalam jiwa, bahwa makrifat sejati bukan tentang menjadi Tuhan, melainkan mengenali kehadirannya dalam setiap napas. Hening malam kian pekat. Di luar pendopo, gemericik air terdengar dari sungai kecil yang mengalir di balik kebun bambu. Kabut turun pelan, memeluk tanah pengging seperti selendang putih yang lembut. Obor di sudut pendopo mulai redup, menyisakan cahaya temaram yang bergetar di wajah dua insan yang tengah tenggelam dalam perenungan. Ki Ageng Pengging menatap ke tanah. Jubahnya basah oleh embun malam dan keringat yang tak disadarinya. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai retak, keyakinan yang dulu ia anggap teguh kini bergetar. Ia merasa seolah ada dua dirinya yang berbicara. Satu ingin mempertahankan apa yang diakininya selama ini, satu lagi mulai menyadari bahwa kebenaran tidak sesempit tafsirnya. Kiai, ujarnya perlahan, suara bergetar. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Bertahun-tahun aku berjuang mencapai ketenangan, tapi kini kata-kata panjenengan membuat hatiku gelisah. Apakah semua yang aku pahami selama ini hanyalah bayangan dari nafsuku sendiri? Sunan Kalijaga memandangnya lama. Tatapan itu tidak menghakimi, melainkan seperti cermin yang memantulkan wajah batin seseorang. Gelisahmu adalah tanda bahwa hatimu sedang disucikan, Ki Ageng, ujar Sunan Kalijaga lembut. Bila seseorang merasa telah mencapai puncak makrifat dan tak lagi ingin bertanya, justru di sanalah ia mulai jauh dari Tuhan. Ia menatap jauh ke kegelapan di luar pendopo, lalu menambahkan, makrifat bukan tentang mengetahui Tuhan, tapi mengenal diri hingga tak tersisa selain ketaatan. Saat engkau benar-benar mengenal dirimu, engkau akan sadar bahwa seluruh keberadaanmu hanyalah wadah kehendaknya. Ki Ageng terdiam. Kata-kata itu seperti tetesan air di atas bara, mendinginkan tapi juga menimbulkan uap yang menyesakkan dada. Ia menutup mata, dan di dalam dirinya, ia melihat sesuatu. Dirinya sendiri, duduk dalam kesepian, dikelilingi bayangan-bayangan egonya. Bayangan itu menyerupai wajahnya, tapi tiap bayangan berbisik halus. Engkau sudah suci. Engkau telah menyatu dengan Tuhan. Engkau lebih tinggi dari manusia biasa. Bisikan-bisikan itu terasa seperti racun manis. Semakin ia menolak, semakin keras suaranya menggema. Ki Ageng menggigil, seolah tubuhnya diguncang badai dari dalam. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga memejamkan mata, membaca zikir pelan. Suaranya lembut, seperti angin yang menyapu kabut. La ilaha illallah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Nada zikir itu mengalun berulang, dan perlahan, bayangan-bayangan dalam hati Ki Ageng mulai memudar. Napasnya yang berat berubah menjadi tenang. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, kelegaan tanpa sebab, dan ketundukan tanpa syarat. Ia membuka mata,
menatap wajah Sunan Kalijaga yang bersinar lembut diterpa cahaya obor. "Kiai," suaranya nyaris berbisik, "aku merasa kehilangan diriku, tapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah ini yang panjenengan maksud dengan makrifat sejati?" Sunan Kalijaga tersenyum, lalu berkata dengan nada penuh kasih, "Ya, Ki Ageng. Engkau baru mulai mengenal makrifat, bukan saat engkau merasa menjadi Tuhan, tapi saat engkau sadar betapa kecilnya dirimu di hadapannya. Kebebasan yang sejati bukan saat ruhmu terlepas dari dunia, tapi saat ruhmu tidak lagi ingin lepas dari perintahnya." Kata-kata itu meresap ke dalam hati Ki Ageng. Ia menunduk, menitikkan air mata. Air mata yang jernih, bukan air mata kesedihan, melainkan penyerahan. Sunan Kalijaga melanjutkan zikirnya, dan Ki Ageng mengikuti dalam lirih. Suara mereka berpadu, seperti dua nada yang berbeda tapi saling melengkapi. Malam di Pengging menjadi saksi lahirnya kesadaran baru, bahwa makrifat sejati bukanlah kesatuan antara manusia dan Tuhan, melainkan kesadaran bahwa tak pernah ada yang terpisah darinya. Ketika zikir berhenti, angin kembali berembus lembut. Burung hantu bersuara di kejauhan, dan fajar mulai menyiapkan cahayanya di ufuk timur. Malam ujian itu menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Ki Ageng Pengging. Dari seorang yang mencari Tuhan di luar dirinya, menjadi seorang yang menemukan Tuhan di dalam ketaatan yang paling dalam. Fajar belum juga tiba, tapi langit timur sudah mulai memudar dari hitam menjadi kelabu kebiruan. Angin membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang pelan mereda. Pendopo Pengging kini tidak lagi sesunyi tadi malam, bukan karena suara, tapi karena ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam keheningan itu. Sunan Kalijaga masih duduk bersila, memejamkan mata. Bibirnya berzikir pelan. Di hadapannya, Ki Ageng Pengging juga duduk dengan kepala tertunduk dalam. Napasnya perlahan, dan wajahnya terlihat damai, meski beberapa saat lalu, ia baru saja melewati badai batin yang mengguncangkan jiwanya. Setelah sekian lama hening, suara Sunan Kalijaga terdengar pelan, namun dalam dan bergetar di udara pagi. "Ki Ageng, perjalananmu belum selesai. Engkau telah menundukkan akalmu, kini tundukkan rasamu. Karena rasa adalah lautan yang luas, banyak orang tenggelam di dalamnya, sedikit yang sampai ke tepi." Ki Ageng membuka mata perlahan. Di dalam dirinya, sesuatu terasa berubah. Yang dulu kaku kini menjadi lembut. Yang dulu ingin menguasai, kini ingin menyerah. Ia memandang sekeliling, pohon, tanah, bambu, dan udara, semua terasa hidup, seolah bertasbih dalam diam. "Kiai," ujarnya dengan suara yang hampir bergetar, "mengapa semua ini terasa baru padahal aku sudah melihatnya bertahun-tahun? Apakah dunia berubah, ataukah mataku yang baru terbuka?" Sunan Kalijaga tersenyum samar. "Dunia tidak berubah, Ki Ageng. Yang berubah adalah hatimu. Selama ini engkau melihat dengan mata, bukan dengan hati. Ketika hati dibersihkan, maka Tuhan menyingkapkan tabir antara engkau dan ciptaannya. Inilah yang disebut kasif, penyingkapan. Bukan karena engkau melihat sesuatu yang baru, tapi karena engkau akhirnya melihat dengan pandangan yang benar." Ki Ageng menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya ia melihat keindahan yang tak bisa dijelaskan kata. Cahaya fajar yang lembut memantul di ujung dedaunan, tapi baginya, itu bukan sekadar sinar matahari. Ia merasakan kehadirannya di sana, di setiap hembus angin, di setiap desir daun, di setiap denyut nadinya sendiri. Ia menangis tanpa suara. Air mata itu bukan karena sedih atau bahagia, tapi karena jiwanya akhirnya paham. "Kiai," katanya perlahan, "aku merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Selama ini aku berlari, tapi tak pernah tahu arah. Kini aku tahu, semua jalan yang kujalani, ternyata selalu menuju kepadanya."
Sunan Kalijaga memejamkan mata, lalu berkata lembut. Itulah makna sejati dari perjalanan, Ki Ageng. Manusia berjalan jauh ke hutan, mendaki gunung, menyelami diri, hanya untuk menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari napas yang keluar dan masuk dari dadamu. Suasana menjadi hening kembali. Tapi kali ini, hening itu bukan sunyi. Hening itu berisi kehidupan, suara semesta yang melantunkan zikir tanpa bunyi. Ki Ageng merasakan dadanya lapang. Seluruh kepenatan batin yang selama ini ia bawa perlahan luruh. Ia menatap wajah Sunan Kalijaga dengan penuh rasa hormat. Di matanya, ia tidak hanya melihat seorang guru, tetapi cermin dari kebeningan ilahi yang sesungguhnya. Kiai, katanya dengan lirih, aku kini paham. Tuhan tidak untuk dicapai, tapi untuk disadari. Dan sadar itu tidak datang dari banyaknya ilmu, tapi dari lunaknya hati. Sunan Kalijaga mengangguk pelan. Benar, Ki Ageng. Ketika engkau berhenti mencari, engkau akan menemukan. Karena selama engkau mencari, engkau masih membawa aku. Dan Tuhan hanya menampakkan diri ketika aku tiada. Kalimat itu menutup malam panjang yang penuh pencerahan. Embun mulai turun lebih deras, membasahi ujung rambut dan jubah mereka. Dari kejauhan, ayam jantan berkokok. Fajar benar-benar tiba. Ki Ageng menatap ke arah cahaya pagi, dan di dalam cahaya itu, hatinya bersujud. Ia tidak lagi mencari Tuhan di puncak gunung atau dalam kedalaman semedi. Ia menemukannya di dalam dirinya sendiri, di ruang paling sunyi, tempat hati berserah tanpa syarat. Pusing. Pagi itu, bagi Pengging, bukan sekadar datangnya hari baru. Itu adalah kelahiran dirinya yang baru. Ia bukan lagi seorang bangsawan yang haus makna, tapi seorang hamba yang mengenal siapa Tuhannya, dan siapa dirinya di hadapannya. Langit Pengging perlahan beranjak dari gelap ke terang. Fajar telah sempurna merekah di ufuk timur. Sinar matahari pertama menyelinap di antara celah daun bambu, jatuh di pendopo tempat dua insan itu masih duduk bersila, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pengging. Udara pagi terasa segar, namun lembut. Embun menetes dari ujung atap pendopo, jatuh satu persatu, seperti detik waktu yang berjalan dalam ketenangan. Seekor burung kecil hinggap di tiang kayu, berkicau lirih, seolah turut menyaksikan perubahan besar yang baru saja terjadi di tempat itu. Ki Ageng Pengging mengangkat wajahnya, menatap cahaya pagi yang menyilaukan tapi hangat. Dalam cahaya itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa lega yang tanpa sebab, rasa cukup tanpa batas. Kiai, ujarnya lirih, selama ini aku sibuk mencari Tuhan kemana-mana. Aku mendaki gunung, menyepi di hutan, menahan lapar dan haus. Tapi kini aku sadar, yang kucari ternyata tidak pernah jauh. Tuhan tidak bersembunyi di langit tinggi, ia bersemayam dalam setiap hembus napasku. Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Begitulah, Ki Ageng. Perjalanan makrifat bukan untuk menemukan Tuhan, tapi untuk menemukan bahwa kita selalu berada di hadapannya. Sejak awal, engkau tidak pernah sendiri. Tapi ego manusialah yang membuat jarak antara hamba dan Tuhannya. Ki Ageng mengangguk pelan. Air matanya menetes, membasahi jubahnya. Namun kali ini bukan air mata sedih atau haru, melainkan air mata penyerahan. Ia menunduk, lalu bersujud dalam-dalam di hadapan Sunan Kalijaga, bukan karena menyembah manusia, tetapi karena hatinya telah menyadari siapa yang patut disembah. Kiai, katanya dalam sujud, aku telah banyak belajar malam ini. Ternyata, semakin mengenal Tuhan, semakin aku sadar betapa kecilnya diriku. Aku tidak ingin lagi mencari kesaktian, tidak ingin lagi memahami rahasia langit. Aku hanya ingin menjadi hamba yang tunduk, menjalani hidup sebagaimana kehendaknya. Sunan Kalijaga bangkit perlahan, menatapnya dengan penuh kasih. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ki Ageng ikut berdiri. Mereka berdua lalu duduk bersila,
menghadap ke arah timur, di mana matahari mulai meninggi. Sunan Kalijaga memulai zikir dengan suara yang begitu lembut, hampir seperti bisikan angin. La ilaha illallah. Ki Ageng mengikutinya, suaranya pelan tapi penuh getar hati. Zikir itu terus berlanjut. Semakin lama, suara mereka menyatu, dua suara, tapi seakan menjadi satu irama. Tak ada lagi guru dan murid, tak ada lagi tinggi dan rendah, hanya dua hati yang sama-sama tenggelam dalam samudra ilahi. Di tengah zikir itu, Ki Ageng merasakan dadanya lapang, seolah seluruh beban hidupnya diangkat sekaligus. Setiap napas terasa ringan, setiap hembusan udara terasa seperti doa. Ia menyadari bahwa penyerahan bukan akhir perjalanan, tetapi pintu menuju kedamaian sejati. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata teduh. Ingatlah, Ki Ageng, ucapnya pelan, makrifat tanpa syariat adalah kesesatan, dan syariat tanpa makrifat adalah kekeringan. Jadilah manusia yang berjalan di antara keduanya, taat dalam hukum, lembut dalam rasa, dan sadar dalam setiap langkah. Ki Ageng mengangguk. Ia merasa tak perlu lagi berbicara banyak. Segala yang perlu dikatakan sudah terucap, segala yang perlu dicari telah ditemukan. Yang tersisa hanyalah diam, zikir, dan pengabdian. Matahari pun naik lebih tinggi. Burung-burung mulai berterbangan, dan kehidupan desa kembali menggeliat. Namun bagi Ki Ageng Pengging, pagi itu bukan sekadar awal hari, melainkan awal kehidupan baru. Ia menatap Sunan Kalijaga untuk terakhir kalinya sebelum pamit. Terima kasih, Kiai. Hari ini aku tak lagi ingin menjadi orang yang mengetahui Tuhan, tapi ingin menjadi orang yang dicintai Tuhan. Sunan Kalijaga tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. Maka tetaplah rendah hati, Ki Ageng. Karena cinta Tuhan hanya singgah di hati yang bersih dari keakuan. Mereka pun berpisah dalam kedamaian. Dan sejak hari itu, nama Ki Ageng Pengging dikenal bukan karena kesaktiannya, melainkan karena kerendahan hatinya. Ia menjalani hidup sebagai abdi Tuhan yang sejati, yang menebarkan kasih, menuntun murid, dan selalu mengingat pesan Sang Wali. Jangan pernah merasa telah mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepadamu, lewat ketundukan dan cinta. Setiap perjalanan ruhani berujung pada satu hal, penyerahan. Ilmu bisa membawa kita dekat pada pemahaman, tapi hanya ketundukan yang bisa membawa kita dekat pada Tuhan. Karena dalam diam seorang hamba yang bersujud, disitulah Tuhan bersemayam dengan cinta yang tak terucapkan.